Ini kan saya punya pasien itu dari Bogor ya. Pasien saya itu yang dirasakan kepala sama sakit perut. Nyampe maghrib pas kita ruqyah luar biasa, muntahnya banyak sekali. Sampai cendawanya pun 1 jam ada cendawanya itu. Isinya sendawa. Kemudian kita terapi, kata dia enak-enak. Apa yang saya rasakan di rumah itu banyak penampakan. Semacam ada kuntilanak, pocong. Sering ditampaki gitu ya? Iya, di dapur itu. Ya saya ke sana, kemudian ya media yang kita kasih itu media dari Abah. Apa garam. Oh, garam. Garam dari Abah kan saya sering pakai saya. Tuh, saya taburkan ke Abah. Ya Alhamdulillah sampai barangkali ya 80% sudah alhamdulillah sembuh. Kemudian kata kita untuk rasa syukur bagaimana kalau silaturahim ke sana ke guru saya. Ya Kiai, hanya saya pun diberangkatkan oleh beliau. Berangkatkan ke sini? Iya, di tiket saya nggak ada rencana mau triadur sini, nggak ada rencana sama sekali. Saya kasih tugas ke jenengan ya. Saya tidak pelit ilmu. Saya dulu dijalankan sama kiai saya ini yang saya jalankan jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kembali lagi di channel Ponpes Nuswantoro. Di hari ini Gus Samsudin kedatangan peruqyah dari Bekasi. Beliau ini mengenal Gus Samsudin sudah dari bertahun-tahun yang lalu. Mengenalnya lewat media sosial. Ketertarikan beliau ini dengan Gus Samsudin dikarenakan sosok Gus Samsudin sebagai spiritual yang sangat mumpuni dalam bidangnya. Maka dari itu awal datang ke pondok minta ijazah langsung ke Gus Samsudin. Ijazah itu ijazah sholawat Nuridzati. Menurut bapaknya ini setelah mengamalkan amalan itu bentuk kemudahan dalam mengobati seseorang sangat terasa. Bahkan sering sekali membeli media-media pengobatan dari Gus Samsudin. Terutama garam asma, kunir, madu, dan lain-lain. Suatu kisah bapak ini dimintai tolong oleh seseorang untuk mengobatinya. Dengan bekal dia belajar dari Gus Samsudin, alhamdulillah orang itu lekas membaik, apalagi khasiat media yang ia beli dari Gus Samsudin sangat terasa. Maka dari itu yang sakit membiayai bapak peruqyah ini agar bisa bertemu dengan gurunya, yaitu Gus Samsudin. Semua itu bentuk terima kasih dari seseorang yang sakit itu. Dan bapak ini sih suruh Gus Samsudin di sini untuk bertirakat dan mendalami ilmu hikmah kembali agar bisa memperkuat keilmuannya untuk kemanfaatan umat. Sebelum melanjutkan tayangan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamal ke tiap bengi. Ya Latif. Apa wis jenengan iki? TBAM Patri Ruqyah Aswaja. Iya, JRA. Kok JRA? Bekasi. Bekasi Raya. JRA apa tak? Jamiah Ruqyah Aswaja. Udah lama ikut itu? Dari 2018. 2018 sampai sekarang 2023. Sudah 5 tahun ya? Berarti sudah sering ruqyah orang? Tapi belum bisa merasakan apa itu penyebabnya, lalu bagaimana cara pengobatannya, belum bisa. Belum bisa, Mbak. Itu pakai ilmu basyirah. Ilmu basyirah itu yang pertama tidak boleh menghewankan manusia. Nggak boleh, maksudnya memanggil nama orang dengan nama cebong, kampret, itu nggak boleh. Yang kedua harus menjaga ketersambungannya dengan gurunya atau dengan mursyidnya. Yang ketiga istiqomah untuk sholat malam, yaitu ada amalan khusus. Yang keempat itu, nah untuk yang bangun malam itu minimal ya, peruqyah itu minimal dari jam 1 malam sampai jam 5 itu melek. Alhamdulillah saya itu sudah 7 tahun saya amalkan melek dari jam 1 malam sampai jam 5. Kenapa? Karena ilmu ini tentang sangkan parane dumadi. Ya, 1 itu Allah, 2 itu baginda Rasulullah,
3 itu Nabi Adam, 4 itu orang tua, 5 itu diri kita. Jadi untuk memahami ilmu ini kuncinya harus melek malam jam 1 sampai jam 5. Terus yang keempat harus ada amalannya. Contoh membaca ya ahlimul ghaibi wasyadati. Atau kalau saya dulu di tempat Abbas Syuti Al-Ghazali disuruh memilih ya batin atau ya latif. Itu dibaca sebanyak 10.000 setiap malam selama 41 hari tanpa putus. Alhamdulillah saya sudah hampir 7 tahun saya amalkan. Ya latif atau ya batin. Ya latif aja 10.000 setiap malam diistiqomahkan. Insya Allah nanti terbuka basyirahnya. Itu loh. Dia menyambungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah 5 tahun loh. Banyak pasiennya. Ya, ada aja, Mbak. Ya, setiap hari ada aja. Kadang banyak yang dipanggil. Oh, dipanggil. Alhamdulillah. Makanya ini ya, saya terus sangat enak Mbak di sini. Sangat enak di sini. Ya, cuman istri nangis mulu Mbak sama anak. Nangis terus? Kenapa? Ya, anak kehilangan saya mulu kan. Tadi pun saya ngebel. Ada kamu jadi ngedengar kamu jadi istri nangis. Siapa yang nangis? Istri saya. Hmm. Saya suruh pulang. Anak nangis mulu. Nah, saya pamitan Mbak. Sudah berapa lama di sini ya men? Sudah hampir 12 hari. 12 hari. Yang penting istiqomah ya, karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dan mandinya doa itu bukan hanya karena bacaannya. Orang kalau hanya pintar berbicara, kalau hanya pintar membaca tanpa bisa mengamalkan, itu tidak ada artinya. Karena setan itu hafal Al-Quran. Jadi bukan pada bacaannya, bukan pada apalannya, tapi pada pengamalannya. Kenapa orang dulu itu tidak bisa bismillah dengan semelah saja sembuh seperti itu? Tidak bisa Al-Fatihah, bisanya Al-Fatihah sembuh. Tidak memahami tentang innalillahi tapi sangkan parentu mati bisa mandi. Dulu nggak ada yang namanya operasi, obat-obatan tuh nggak sebanyak sekarang. Karena apa? Karena bukan hanya sekedar membaca, tetapi benar-benar mengamalkan. Diriadohi, dipuasai. Makanya saya di sini walaupun dikatakan tukang sulap ya, tukang tipu, ada ustadz-ustadz yang bilang Samsudin ini tukang sulap ya. Tapi alhamdulillah yang sembuh ribuan, hampir ada 2000 testimoni orang sembuh itu. Tapi bukan saya yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya sekedar berdoa saja. Seperti itu. Jadi bukan hanya pada bacaannya ya peruqyah itu, tapi lebih kepada kejernihan hatinya. Mandinya doa itu bukan hanya karena bacaannya, tapi karena beningnya hatinya. Nah, hati itu harus sering dibersihi dengan cara asyofa, membersihkan hati. Al-wafa, belajar untuk terus membersihkan hati antara pikiran, ya, perkataan dan perbuatan itu satu tindakan. Rasa, karsa, cipta itu satu tindakan. Seperti itu. Nanti as-sofa terus al-jafa ya. As-sofa, al-wafa dan al-jafa. Nggih, semoga bisa lebih bermanfaat. Nah, anak saya ini kan namanya Waban Asyam Masari, Mbak. Iya, kagak mau makan-makan. Minta air Mbak buat anak saya. Makanya peruqyah itu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Makanya saya pernah punya santri ikut sama saya 2 tahun. Sudah sering ikut pengobatan. Alhamdulillah banyak yang sembuh. Sering saya ajak setiap pembersihan. Akhirnya nggak kuat dengan ujian. Karena ujiannya orang belajar ilmu hikmah itu pertama wanita. Yang kedua itu harta. Dan yang ketiga itu pujian. Nggak kuat. Akhirnya apa? Maksa untuk bikin padepokan. Saya sudah bilang tunggu setahun dulu. Sampai saya tuh ngalah manggil beliau itu 3 kali. Akhirnya tetap nekat mengajak 12 santri saya. Akhirnya tabrakan, meninggal dunia salah satu santri saya. Makanya
menjadi seorang peruqyah itu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Harus benar-benar siap lahir batinnya. Bukan hanya sekedar mampu membersihkan, tapi juga kalau banyak orang nyapu itu selain membersihkan kotoran juga harus mampu membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, jalan masuknya itu al-ghotob, jangan mudah marah. Terus yang kedua, jangan alladzi waswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, was-was. Dan yang ketiga, jangan mudah sedih gitu. Yaitu harus memahami tentang sadar, menyadari dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Safa, Al-Wafa dan Al-Jafa. Itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ini leh ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Saya kasih tugas ke jenengan ya. Saya tidak pelit ilmu. Saya dulu dijalankan sama kiai saya ini ya, ini yang saya jalankan jenengan. Yang pertama, jangan sampai menghewankan manusia. Jangan ikut-ikutan orang yang manggil cebong, codot dan sebagainya. Yang kedua, harus menjaga ketersambungan dengan guru. Jangan sampai membicarakan atau mencari-cari atau melihat keburukan guru. Ada salah satu doa dari wali Allah, yaitu ya Allah tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Mungkin gurunya hitam, atau mungkin gurunya miskin, atau pendek, atau apa. Ya, jangan sampai kelihatan nampak atau kita cari-cari kesalahannya. Jadi selalu berhusnudzon kepada guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus bangun malam, melek ya. Jadi ada zikir, itu ada zikir asma, zikir sifat, zikir dat. Jadi zikir dat itu zikir yang tidak minta apa-apa kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini diamalkan boleh satu malam, setiap malamnya cuma 1 jam juga boleh. Intinya ada waktu untuk, kalau HP itu ngecas ya. Ngecas ada untuk ngecas. Nah, kalau makanan doir itu nasi, kalau makanan batin itu dzikir, itu dzikir Allah itu. Dan yang keempat, panjenengan harus ada makanannya yang harus dimakan itu. Apa itu? Saya kasih untuk jenengan porsinya ya latif 10.000 setiap malam. Insya Allah nanti dalam hati panjenengan akan ada tuntunan setiap ada orang atau bahkan dalam diri jenengan sendiri ada gangguannya atau untuk membersihkannya dan sebagainya, insya Allah akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat nggih? Barakallah. Semangat. Doa doa. Ini tak kasih madu nih. Ya, 1 botol ini. Kasih gratis untuk nanti keluarganya dan juga untuk membantu orang-orang di sana. Nanti bisa madu ini dicampurkan dengan madu yang biasa, ditambahi Al-Fatihah 77 kali. Itu pitulungan. 7 untuk diri, 7 untuk orang lain. Makanya ada puasa 3 hari, 7 hari, 41 hari. Seperti itu ya. Diamalkan, tak kasih. Semoga panjenengan bisa menjadi seorang peruqyah yang bermanfaat dan bisa membantu sesama. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Ya, ini untuk anaknya. Amin, amin. Amin, barakallah. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'an Mustafa dari Bekasi. Alhamdulillah
pada saat ini merupakan silaturahim yang kedua, ya. Dulu pertama kali silaturahim ini adalah ketika membangun lantai 2. Oh, Ya. berarti Bapak sudah 1 tahun, 2 kali ke sini. 2 kali sini. Ya, yang Ya. pertama itu gimana Pak ceritanya? Ya, yang pertama itu kan saya sering melihat YouTube Abah, ya, sampai menangislah ketika Abah bertempur membebaskan Mbah Sudiro itu, ya. Mbah Sudiro itu setiap sore saya itu aktif, setiap saya habis ngajar ngaji, saya nyetel YouTube di rumah, memang ada kebetulan ada komputer, ya. Kemudian saya itu ingin mengawalkan sholawat Nurijat. Ya, alhamdulillah dengan saya diijazah sama Abah itu luar biasa begitu. Pertama ketenangan hati, kedua adalah masalah ma'isyah, kehidupan rezeki setiap hari itu alhamdulillah tamu ada. Kebetulan saya itu merupakan peruqyah. Oh, Bapak peruqyah juga. Peruqyah. Kebetulan saya wakil JRA Jamiah Ruqyah Swaja Kabupaten Bekasi, wakilnya saya. Jadi di sana itu ketika ruqyah masal itu kan untuk menangani orang-orang yang kerasukan itu belum ada yang bisa. Saya yang menangani. Makanya alhamdulillah dengan ucapan terima kasih kepada guru saya Gus Amal Sidik yang dari Jombang itu, alhamdulillah ya pada saat ini saya pun bisa meruqyah dan alhamdulillah ya saya pun bisa silaturahim ke rumah Abah yang luar biasa. Kadang saya pun sering menangis ketika melihat tayangan Abah yang begitu sabarnya, luar biasa Abah. Ya sabarnya nggak ada sabar Abah itu. Terus Ya. yang kedua ini Bapak berarti ini yang kedua ke sini ya? Yang Pak? kedua kalinya saya kesini. Iya. Ini ceritanya gimana Pak? Yang kedua ini? Yang kedua ini kan saya punya pasien itu dari Bogor, ya. Pasien saya itu yang dirasakan pala sama sakit perut. Kita pun entah dari mana itu, saya tanya, dari mana Mas? Dari Bogor. Ini sampai tahu nomor saya dari siapa? Dari teman kerja, ya teman kerjanya. Nyampe maghrib pas kita ruqyah luar biasa, muntahnya banyak sekali. Sampai cendawanya pun 1 jam ada cendawanya itu. Isinya sendawa. Kemudian kita terapi, kata dia enak-enak. Apa yang sampai rasakan di rumah itu banyak penampakan. Semacam ada kuntilanak, pocong. Sering ditampaki gitu ya? Iya, di dapur itu. Ya saya ke sana, kemudian ya media yang kita kasih itu media dari Abah. Apa ya, Garam, Pak? Boleh tahu? garam, Oh, garam. garam dari Abah kan saya sering pakai saya. Tuh saya taburkan ke Abah. Ya alhamdulillah sampai barangkali ya 80% sudah alhamdulillah sembuh. Kemudian kata kita untuk rasa syukur bagaimana kalau silaturahim ke sana ke guru saya. Ya Kiai, hanya saya pun diberangkatkan oleh beliau. Berangkatkan ke sini. Iya, di tiket saya nggak ada rencana mau Riyadul sini, nggak ada rencana sama sekali. Gitu. Ya pas kita suan sama Abah, saya bawa peruqyah, Abah mengacungkan jempol, hanya saya disuruh Riyadul sini selama 40 hari. Selama berapa hari Pak? Baru 12 hari. Ya sementara istri di rumah nangis terus sama anak. Ya karena saya kan yang terakhir itu 4 tahun baru. Ya kalau pagi kan kita ajak naik motor, itu nangis mulu, abah-abahan mulu. Makanya tadi pun istri pas ngebel, saya kan lagi ngobrol sama Kang Mujid, nggak dengar Kang Mujid bisa saya nangis. Jadi ya subhanallah, saya itu rasa apa bahagia. Ya ketika kemarin saya pun Riyadul saya nangis. Kenapa? Saya nangis bahagia. Nangis bahagia ya disuruh sama Abah, luar biasa bahagia. Apa yang Abah lakukan alhamdulillah, saya pun mandi malam di tempayan ini, aurat pun saya di lapangan. Ya, memang di rumah pun banyak yang menanti saya, menanti kedatangan saya. Nanti kata kita saya pulang itu perkiraan tanggal 15 Oktober gitu ya. Tapi berhubungan memang kondisi anak dan juga istri suruh pulang, makanya mumpung masih ada Abah, kan termalam Abah mau berangkat, jadi saya suwankan sama Abah.
Terus yang dirasakan setelah riyadhah 12 hari ini sampai sekarang itu apa Pak? Yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan itu luar biasa lah. Nggak ada sedikit pun rasa takut ketika wirid, malah enak, luar biasa. Pikiran tenang. Ya kan sebelum saya nggak pamitan, nggak kasih tahu sama istri. Itu nggak pamitan bahwa saya cuma sekedar mengantar pasien gitu aja. Ya, ternyata di sini ya disuruh riyadhah sama Abah. Berarti memang betul-betul ada manfaatnya ya Pak? Luar biasa, luar biasa. Bahkan saya pun ketika ngeruqyah saya ikutin cara Abah. Wa idza batasum jabarin, gitu kan. Shalawat rizat kita pakai. Pokoknya amalan-amalan yang Abah itu ya kita pakai. Bahkan sebagian hampir hafal lah. Hampir hafal ya Pak? Iya, hampir hafal amalan Abah yang itu. Ya, semoga selalu tetap istiqomah ya Pak ya. Amin, 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 amin. Terus ini tadi dikasih apa sama Abah? Ini dikasih madu, Oh, dikasih madu. Iya, luar biasa madu Abah, subhanallah. Semoga bermanfaat ya Pak Amin, ya. amin, amin. Buat keluarga dan Amin. buat pasien Bapak yang ada di Amin. sana. Amin. Iya. Terus pesan dan kesan untuk Abah Samsudin apa Pak? Iya, pertama ya pesannya adalah memang Abah orangnya penyabar, dan juga mudahan Abah selalu diberikan keberkahan berpanjang, Amin. diistiqomahkan di dalam menjalankan tugasnya, dan juga tentunya dijadikan santri-santrinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, harapan saya ya kita pun setelah pulang ini, harapan saya supaya bisa silaturahim lagi ke sini ke Abah, ingin mengambil gemblengan yang seri 9 itu. Iya, harapan saya. Semoga apa yang diinginkan Bapak tercapai ya Pak ya. Amin, amin, amin. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf Pak mengganggu Iya. waktunya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.